Assalamualaikum. Halo guys, kenalin nama gue Dewi. Tapi herannya tuh ya, di kampus teman-teman pada manggilin gue Fatin, Fatin. Katanya mirip Fatin. Gue juga bingung sebelumnya. Kenapa coba mereka bilang gue tuh mirip Fatin? Gue pikir-pikir ya, kalau yang mirip suaranya tuh nggak apa-apa, keren, unik. Atau mungkin yang mirip muka imutnya nggak apa-apa juga, ngarep bahkan gue. Tapi ini bro, pendeknya bro. Bayangin coba, kalau kata cita-cita Fatin yang bilang tuh pasti sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Jadi mendadak dangdut nih. Tapi nih ya, ngomong-ngomong soal intelektual, gue rasa gue tuh lebih tinggi. Sekarang aja nih, gue lagi ngambil studi tentang administrasi negara. Bayangin aja, tahu nggak lo apa yang dipelajarin sama anak administrasi negara? Negara aja dipikirin bro, apalagi kamu. Tepuk tangan dulu dong buat anak administrasi negara. Terus gini ya, ngomongin soal pantura. Kalau kita ngomongin pantura tuh pasti identiknya tuh pantura digoyang, kayak gitu. Ya gimana nggak digoyang? Gue pernah lewat pantura, naik mobil tuh, mesinnya tuh goyang-goyang, goyang-goyang. Gimana nggak digoyang coba? Orang jalannya aja kayak petangan dakon. Tapi ini uniknya nih ya, jalan pantura tuh mulus banget kalau menjelang lebaran. Gimana enggak? Mungkin orang-orangnya pada takut dosa kali ya menjelang lebaran. Oh ya, ngomongin soal jalan nih. Kemarin tuh gue habis jalan sama temen gue. Nah, apesnya banget di tengah jalan tuh kita kena tilang. Tau nggak ketilangnya kenapa? Cuma gara-gara nggak nyalain lampu. Ya gimana coba? Gue tuh sudah terbiasa dengan tradisi didikan orang tua gue. Mami gue tuh bilang, aduh, aja ngekaknya lampu awan-awan. Ingat hemat listrik. Sekarang tuh tarif dasar listrik tuh pada naik. Yaudah dong, gue sangat memegang tinggi budaya di keluarga gue. Yaudah tuh ya, kita tuh ketilang. Udah dong, kita minggir. Terus polisinya tuh datang. Udah mbak, sidang ya. Pak, jangan pak. Apa ya pak? Kan gue bilang damai. Dia pikir kita lagi perang apa? Aduh men, kita tuh udah merdeka sejak tahun 45. Parah. Tapi polisinya sih keren banget sekarang. Itu kayak masih menawar gitu deh. Yaudah mbak, 200 aja. Pak, gak ada pak. Terus polisinya marah lagi. Yaudah, setengahnya aja. Yaudah, gue nawar lagi dong. Ada pak, ada 50. Polisinya masih gitu polisinya. Yaudah, 50 aja gak apa-apa. Duh, polisi zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Jago banget yang namanya nawar. Mungkin dia tuh kebiasaan ngantar istrinya ke pasar kali ya. Jago banget, tahu gimana caranya nawar. Pantesan aja pejabat zaman sekarang tuh perutnya pada gendut-gendut. Gimana nggak gendut coba? Hobinya aja makan. Iya makan uang rakyat kali. Terus gini ya, kalau kita lihat berita-berita zaman sekarang tuh banyak banget nayangin berita-berita tentang kasus korupsi. Gue tuh agak nggak setuju ya. Kenapa pelaku korupsi tuh disebutnya koruptor gitu? Koruptor itu bagi gue kesannya tuh penjahat yang memiliki kasta lebih tinggi gitu. Mereka tuh kesannya keren banget gitu. Padahal apa coba bedanya koruptor sama maling atau perampok? Gak ada bedanya men. Mereka tuh sama-sama maling, mereka tuh sama-sama nyolong. Ya nggak sih? Terus nih ya, kalau misalkan maling ayam deh, maling ayam tetangga, biasanya tuh mereka jadi maling ayam aja udah malu banget. Kalau mereka ketangkep tuh pasti mukanya ditutupin. Terus mereka tuh nggak tahu mana kamera yang nyala. Terus apalagi kalau misalkan mereka ditanya, kenapa kamu maling? Saya maling ayam buat biaya menikah. Gitu bro. Tapi bandingin dengan para koruptor yang ketangkap, mereka ditangkap aja pakai mobil mewah, dandannya datangnya tuh pakai lipstiknya nyala ngalahin lampu stopan. Apalagi bedaknya tuh, wah tebel banget ngalahin
ngapain kamu sebisa di gue? Jelas ya. Dan mereka tuh tahu mana shoot kamera yang nyala. Sambil dada deh. Nggak tahu malu banget nggak sih? Padahal mereka tuh udah nyolong uang rakyat. Dan sebaiknya tuh ya, para koruptor yang keluar dari penjara itu mereka dikasih titel supaya tahu spesialisnya itu apa. Misalkan AS, titelnya SPD. Ya, SPD, spesialis penggelapan dana. Atau mungkin AU, titelnya MA, markup anggaran. Iya, hobinya menggabungkan anggaran. Atau ada lagi tuh AM, titelnya apa ya? MH, mafia hukum. Aduh, ada-ada aja ya. Ya, ngomongin soal mafia hukum, Indonesia tuh marak banget yang namanya mafia hukum. Apalagi mafia hukum sekarang tuh sistemnya kayak buka kedai gitu. Jadi kalau kalian datang ke mafia hukum, kalian bakal ditawarin dengan menu-menu paket yang bisa kalian pilih sendiri, tergantung dari kantong kalian. Misalnya nih ya, ini ada paket yang paling murah, namanya paket hemat. Cukup bayar 1 miliar, potong hukuman 3 tahun. Enak banget kan? Cuma 1 M ya, cuma 1 M potong hukuman. Bayangin coba berapa uang yang mereka korupsi. Kalau cuma 1 M sih kecil lah ya. Terus ada lagi, ini harganya middle lah ya, namanya paket hebat. Paket hebat nih cukup bayar 2 miliar, Anda bebas hukuman. Bayangin, cuma 2 miliar bebas hukuman. Tapi ada lagi nih yang paling super, namanya paket super. Cukup bayar 3 miliar, Anda bebas dari neraka. Bayangin aja, 3 miliar bebas dari neraka. Kok bisa? Ya iyalah, orang mafia hukumnya aja ahli neraka. Kalau ngomongin mafia hukum yang nggak ada habisnya ya. Terus mafia hukum tuh emang sih identik banget dengan yang namanya jabatan hakim. Hakim tuh paling rawan untuk disuap. Gimana nggak? Hakim aja ada singkatannya loh. Hakim, hubungin aku kalau ingin menang. Ya, landasannya aja pakai KUHP. Kasih uang, habis perkara. Ada-ada aja ya. Terus gini, adanya pejabat-pejabat kita yang tertangkap korupsi itu telah mengubah yang namanya trias politika menjadi trias koruptika. Gimana nggak jadi trias koruptika coba? Sekarang nih ya, eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya aja semuanya terseret yang namanya kasus korupsi dan juga suap. Ya, semoga kita berharap hukum di negara kita ini bisa ditegakkan. Bukankah kita adalah negara hukum? Iya nggak sih? Terus gini, hukuman yang diberikan untuk para koruptor itu tuh sama kayak cewek yang lagi di PDKT-in sama cowok. Kalau nggak ditembak, ya digantung. Oke, gue Dewi alias Fatin. Selamat siang.